Bapak Ibu boleh berkenan hadir pada hari ini. Saya boleh diberikan kesempatan untuk menyebarluaskan apa sih itu budaya positif. Nah, ini adalah tugas kami CGP di modul 1.4. Jadi kami berkewajiban untuk menyebarkan apa sih itu budaya positif. Nah, sebelumnya Pak Yordi di sini, Bapak Ibu juga sudah diberikan materi ini. Tapi kita mengingat kembali apa sih mungkin yang bisa menjadi refleksi untuk kita ke depannya. Kita langsung saja masuk ke materinya tentang budaya positif. Yang pertama itu latar belakang. Ya, latar belakang mengapa adanya budaya positif. Nah ini yang menjadi alasan kenapa adanya budaya positif. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang di depan itu, yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang. Jadi sekolah kita ini adalah ladang. Lalu kita adalah petaninya. Nah, ladang ini adalah tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi sekolah kita ini adalah lahan, ya baik itu sawah atau ladang. Lalu petaninya itu kita sendiri. Bagaimana kita merawat tanaman, anak-anak di sini sebagai tanaman. Bagaimana kita bisa merawat tanaman? Ya jangan sampai tanaman ini terkena hama. Ya, hamanya ini bisa malah pengaruh, ya pengaruh baik itu dari luar, dari lingkungan untuk mereka tinggal. Nah di sini ada tugas kita sebagai seorang petani. Yang Bapak Ibunya petani pasti tahu bagaimana tugas seorang petani, bagaimana tanaman itu dapat menjadi subur menghasilkan buah yang banyak. Nah, ini ada dua pertanyaan. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu semuanya tentang pertanyaan ini. Apa itu budaya positif? Saya boleh minta tanggapan dari Bapak Ibu. Lalu yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Silahkan Bapak Ibu untuk nomor 1. Apa sih itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Ini ada dua kata yang ditanya, budaya dan positif. Ya silahkan ulang. Saya budaya positif adalah kebiasaan baik yang diterapkan, diberikan, diajarkan dan dilakukan oleh anak dan para guru yang mengarah kepada kebiasaan bergaul, misalnya kebiasaan diskusi dan kebiasaan aktivitas lingkungan. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sekolah kita sudah menerapkan budaya positif dan sudah dilakukan. Itu dari saya. Ya terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Sumira. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya berdasarkan pertanyaan ini. Saya makan siang. Ya, mungkin mengenai masalah tentang budaya positif dan kebiasaan yang mengarah kepada hal-hal yang baik. Terutama bagaimana siswa itu sikap patuh terhadap peraturan, kemudian saling menghargai, saling menghormati, dan itu memang
harus ada kebiasaan Terima kasih Bu atas tanggapannya. Ya benar sekali Bapak Ibu bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang ada di sekolah. Contohnya setiap hari kita membiasakan anak-anak kita untuk bersih-bersih. Anak-anak dibiasakan akan melihat sampah itu langsung dibuang, ada sampah di dalam kelas itu kotor. Dan selanjutnya juga ada kebiasaan anak-anak itu dibawa disuruh untuk membuat tumbler, yaitu membiasakan anak untuk hidup bersih dan sehat. Lalu, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Yang saya lihat dan saya amati sebenarnya sudah, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum kita terapkan secara maksimal. Ini opsi yang dimaksud dengan budaya positif kita menjelaskan dari saya yakin Bapak Ibu sudah paham sebenarnya terkait budaya positif dan kita melihat kembali. Di sini ada kata disiplin. Nah, disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Budaya positif merupakan sebuah kebiasaan yang sekali lagi bilang bahwa budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang bernilai positif. Nah, ini melalui budaya positif kita mampu menumbuhkan karakter murid. Biasanya kita mendengar anak-anak yang sudah keluar dari sekolah ini, mereka akan bilang, Bu, di sekolah sana ini nggak ada tuh guru yang misalnya kayak kita cerewet. Anak-anak itu harus mengurus sampah, kalau lihat sampah itu memang harus membersihkan. Mungkin itu yang menjadi pembedanya nanti. Nah, budaya positif di sini mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan kita kenapa kita harus menciptakan budaya positif agar murid kita mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau sebuah budaya itu sudah budaya, anak itu tanpa disuruh akan melakukan. Jadi tidak ada lagi kita nggak perlu lagi seperti itu karena sudah menjadi budaya. Mereka sudah meyakini budaya tersebut dan mereka akan melakukan. Lalu budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan peserta didik dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila saat yang diharuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Jadi budaya positif ini sangat penting dalam mengembangkan karakter anak. Kita bisa nilai sendiri bagaimana karakter anak-anak kita. Walaupun budaya positif ini sudah kita laksanakan, sudah diterapkan, tapi masih ada saja hambatan atau tantangan yang akan kita hadapi. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan saling curhat pendapat. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Jika kemarin kita mungkin ya pada saat pembelajaran itu masih berpusat kepada guru, masih student center. Tapi sekarang kita berubah jadi student center. Jadi kita berpusat pada siswa, berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengusahakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Para peserta didik di sini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Nah, kenapa biasanya di kurikulum merdeka dan saya mungkin juga belajarnya kita tidak gimana ya, kita tidak terpaku kepada materi.
Biasanya kan kita katakan materi itu harus selesai, nilai-nilainya harus selesai, tapi di sini tidak. Bagaimana kita mampu memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, ini ada pertanyaan saya katakan datang dari Bapak Ibu semuanya. Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Menurut saya kata disiplin kaitannya dengan patuh terhadap aturan. Terima kasih Bu Ari. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu lainnya. Desi, Bu Desi silakan. Apa sih itu disiplin, dari kata disiplin? Masuk kamera. Kasih nyontek. Terima kasih Bu Ia. Ini saya kebiasaan Bu ya, sebagai orang muslim ya. Jadi mana-mana tuh selalu membawa kamus. Nah jadi di KBBI disiplin itu adalah tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Nah jadi kalau mendengar kata disiplin berarti ya anak-anak harus mematuhi tata-tata yang ada di sekolah, baik itu dia harus tepat waktu, kemudian disiplin dalam arti di dalam kelas bagaimana peraturannya. Nah anak-anak itu harus mengikuti peraturan yang telah disepakati. Nah itu saja sebelumnya. Dan terima kasih juga di atas tanggapannya. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu bahwa disiplin itu sudah tertanam di dalam anak itu. Jadi anak itu taat. Tanpa kita suruh, mereka udah mau melakukannya. Nah ini yang kedua, disiplin positif. Kata disiplin berarti belajar. Nah, ini ada kesalahan, jadi saya ambil artinya aja. Jadi disiplin itu berarti belajar. Disiplin positif adalah pembiasan hal baik. Namun juga disiplin positif pasti kita membiasakan anak-anak kita dengan hal-hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Nah biasanya ya anak-anak kita ini mungkin di depan kita mereka akan berkata baik, tapi terkadang saya pernah masuk ke ruang WC putri. Jadi mereka memanggil temannya itu dengan kata si A, si B. Iya benar. Jadi mereka secara tidak langsung belum melaksanakan disiplin positif, belum terbiasa. Jadi mereka terbiasa dengan menggunakan kata-kata tersebut. Jadi dia memanggil temannya dengan sebutan binatang. Ini adalah hal-hal yang tidak baik berkaitan dengan tutur kata. Nah, di sini berkaitan dengan tutur kata, seluruh warga di sekolah terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kebajikan dan nilai-nilai universal di sini berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Ada 5 dimensi itu dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, terkadang anak-anak kita ini ketika berada di dekat kita, mereka nggak bakalan menyebut si A, si B,
Tapi ketika mereka berada dengan teman-temannya, mereka akan terbiasa. Dan teman-temannya dengan enjoy dipanggil kayak gitu, oh iya, mau, nyawa, ya, iya karena sudah terbiasa. Ya, ini bisa jadi pengaruh dari lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat ataupun lingkungan tempat tinggal. Kita nggak tahu di keluarga mereka, mungkin ya kita berprasangka dulu. Mungkin di keluarga mereka terbiasa atau bapak ibunya tidak marah biasa ya. Nah, itu bisa jadi penyebabnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, ya. Bapak Ibu boleh lihat sendiri apa saja nilai-nilai kebajikan. Jadi saya ambil dua aja, sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu sendiri yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu kalau kayak gini memang mudah, tapi kalau kita praktek, nah, banyak sekali tantangan atau hambatan yang kita hadapi. Apalagi ketika kita mengajar di dalam kelas, menurut kita tidak sedikit, ya, banyak anak-anak baik itu dari perilakunya, tutur katanya, bahkan mungkin ya secara tidak langsung mungkin dengan guru yang ada di dalam kelas ini juga anak-anak bisa berperilaku seperti ini kan. Nah, ini ada profil belajar Pancasila, lalu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Bapak Ibu boleh lihat sendiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai melalui disiplin positif. Nantinya berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, terkadang anak-anak kita ini melakukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang kita anggap yang memang tidak baik ya, karena ini mungkin yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh ya, ketika saya jadi wali kelas bulan dulu, Ano, nah, saya pernah tanya Ano, mau kenapa sih kamu kayak gini, kok kamu nggak suka aja Bu? Saya senang melakukannya. Tapi dia kurang perhatian, saya cari tahu informasi banyak itu apa. Ternyata si Ano ini orang tuanya nggak ada di rumah, jadi dia cari perhatian ya. Mungkin dia anggap kita ibunya ya, jadi dia merasa, ini aku kan biasa kayak gitu anak-anak kan, mereka cari perhatian dengan gurunya. Karena ini tadi kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, rasa kasih sayang itu tidak terpenuhi, maka dia bisa melakukan ini. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang penting kebutuhan dasar ini terpenuhi. Mau itu salah, mau itu benar, yang penting ini terpenuhi. Kadang ada anak ya mungkin yang mencuri uang temannya, kita nggak tahu, ternyata dia tidak dikasih uang jajan, tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Nah, itu bisa menjadi penyebab anak tersebut melakukan hal tersebut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup berkaitan dengan jasmani kita, makanan, pakaian, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, jadi ini kebutuhan dasar manusia. Kita ingat kemarin waktu kita ke Anjungan kita semua guru yang datang terus kita kehujanan di rumahnya, ada kan? Kita kumpulkan sumbangan dari anak-anak. Ini contoh dari ini ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Menjadi kesehatannya yang mungkin mengganggu sehingga anak ini tidak bisa melanjutkan sekolah. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok.
Kadang ada anak-anak tertentu dia tidak diterima di dalam kelompok tersebut. Kenapa? Mungkin anak tersebut usil atau dia terlalu pendiam, dia tidak aktif, dia tidak mau berkontribusi mungkin di dalam kelompoknya. Ini bisa jadi penyebabnya. Lalu penguasaan. Nah ini anak-anak yang senang pujian, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, dia suka memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu selanjutnya ada kebebasan. HP ibunya. Nah, ini terkadang ada anak-anak di dalam kelas itu tidak memperhatikan pada saat kita sedang mengajar atau belajar sedang berlangsung. Bisa jadi anak tersebut bosan, ya, bosan dengan metode atau strategi kita. Tani nelpon pakai apa sih kok nggak terekam di sini? Tapi ada dia yang tekan gitu. Siapa? Inovasi untuk apa ya, membangun motivasi dari dirinya sendiri untuk mau belajar. Selanjutnya kesenangan. Nah ini biasa juga sering dilakukan oleh anak-anak. Terkadang anak-anak itu butuh, ya, sangat butuh. Jadi mereka senang. Kayak kemarin mereka main bola itu mereka senang. Tapi yang dilakukannya salah karena mainnya hujan-hujanan. Nah, ya. Lalu humor kayak tadi kan Bu Yuk. Ya. Jadi dia senang dengan temannya humor, ya. Dia manggil temannya dilempar batu, ya dilempar batu, karena suaranya serak. Jadi saya panggil dia pakai lempar batu, gitu. Nah menurut dia senang, ya. Jadi ada antusias dan tertawa gitu. Nah saya minta tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Anda? Apa sih motivasi kita ketika kita datang ke kelas itu harus tepat waktu, tidak boleh terlambat? Silakan. Terima kasih Bu ya. Kalau saya sendiri tadi datang tepat waktu, pertama untuk dulu, kemudian yang kedua untuk menghindari supaya anak itu tidak melakukan hal-hal yang negatif. Biasanya kalau di depan kita mereka apa-apa di belakang kita, umpama kita tidak tahu ada yang berlari, tak tahu ada yang gendong dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu motivasi saya untuk datang lebih awal. Menjadikan contoh untuk mereka. Jangan sampai jam 7 anak-anak berada di kelas tapi kita belum ada. Anak ini bisa menilai itu. Kadang ini, oh si Anu kadang jam setengah 8. Kalau ibu ini jam 7. Untuk melakukan menjadi contoh untuk mereka di depan. Yang kedua mungkin yang mempersiapkan pelajaran mereka itu jangan sampai terlambat. Kalau udah waktu 10 menit atau informatika ya, kita kadang berikan materi berulang-ulang, anak masih tak ngerti, ulang lagi baru ngerti. Ini saya terima kasih. Ya terima kasih Bu Sarah. Bu Nandra, ada tanggapan? Kalau menurut saya langsung tepat waktu itu menunjukkan kedisiplinan, menunjukkan kedisiplinan dan menunjukkan kedisiplinan kita. Terima kasih Bu Nandra, Bu Sarah, dan Bu Yulena SH atas tanggapannya. Ya benar sekali Bapak Ibu. Kalau saya pribadi datang terlambat, malu rasanya. Dan ketika dilihat anak-anak lagi ngapain, kenapa ibu masa kena tampar rasanya. Jadi saya usahakan datang terlambat lah biar coba motor, tapi saya mikir juga keselamatan kan di jalan. Mulai itu berani. Yang dikesimpulan. Nah ini motivasi perilaku manusia, ya, yang berkaitan dengan siswa kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kadang-kadang anak-anak kita itu datang tepat waktu atau mengerjakan PR karena adanya hukuman. Kamu kalau nggak mengerjakan tugas
saya tambah 10. Biasanya kita seperti itu kan. Jadi terkadang anak-anak ini seperti ini ya, mereka melakukan sesuatu karena tidak ingin dihukum ya oleh guru-guru tertentu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini sebenarnya motivasi yang salah. Kalau kita lihat, ini sih kalau anak-anak dikasih penghargaan, tapi motivasinya itu tidak dari diri sendiri. Jadi motivasinya itu dari luar. Misalnya gurunya nggak ada penghargaan, nggak ada apa-apa untuk ngasih dia kalau dia dapat misalnya nilai bagus. Jadi dia nggak mau belajar. Jadi motivasi ini harus dari diri sendiri. Kalau kuliah, emang ada dikasih. Apakah dosen ada ngasih kamu ini? Nggak bakalan. Jadi kalau dia udah terbiasa melakukan sesuatu itu bukan karena penghargaan atau imbalan lainnya, maka dia akan terus belajar karena motivasinya ada di diri dia sendiri. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal, ini motivasi yang baik ya, karena dari diri sendiri. Mereka sadar apa sih yang mereka inginkan, mereka udah tahu cita-citanya. Mereka pandai menghargai diri sendiri. Kalau anak yang udah tertanam di dalam diri sendiri tanpa guru, ya misalnya ada guru yang MGMP atau lain sebagainya, walaupun ada guru piket, kadang anak-anak nggak mau mengerjakan tugasnya nggak bakal selesai walaupun dikasih 3 jam atau 6 jam, biasa nggak selesai kan? Nah kalau motivasinya dari diri sendiri, pasti selesai. Karena anak itu tahu, oh saya harus mengerjakan ini tugas saya. Mereka mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah ini ada satu video, judulnya tentang terlambat. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Anu bu, begini bu. Metong kau Kayla, jangkel. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Metong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi mental. Kayla di kok. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul
terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran ini Bu Ani ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kaila tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Masa pura-pura bilang. Udah terlambat pukul lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Cerewet. Hari ini saya udah terlambat kok dan masuk ke buku. Kok udah masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Oke sih bener. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit, sudah bisa di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah makan sama mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kembali saya tak masuk sekolah. Aku hadirmu bunda, menjagaku di kecil dulu. Jangan bikin orang. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku suruh dari sini, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar kak. Lemparkan Mak, lempar lempar, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rindu. Ya Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah lama. Tapi saya secara pribadi diulang berkali-kali tetap nangis. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu mengenai guru atau muridnya. Silakan. Dari video ini apa sih yang bisa kita ambil pelajaran?
Nah, kalau menurut saya seperti guru, yang pertama terlambat harus kita tanya dulu. Jangan langsung dihukum. Kenapa kamu terlambat? Tadi kan tidak ditanya, ya hanya dimarah. Terus begitu juga siswa yang melempari, kenapa dibiarkan sampai sampah juga terlambat? Kita juga harus menegur dengan anak yang melempari tadi. Nah, itu saja. Mungkin yang lain ada tanggapan. Terima kasih. Saya mengeluarkan air mata bukan karena filmnya, tapi mungkin itu pengalaman hidup saya. Seperti itu. Jadi mungkin apa ya? Itu juga jadi pembelajaran kita. Kalaulah kita melihat sesuatu, jangan langsung mengambil kesimpulan yang negatif. Harus kita tahu dulu latar belakangnya. Kalau kita sudah tahu latar belakangnya, mungkin kita tidak akan menghukum, tidak akan memarahi dan lain sebagainya. Nah, jadi segala sesuatu itu harus kita telusuri dulu latar belakangnya seperti apa. Jadi kita tahu. Jangan kita sok-sok tahu padahal itu salah, ujung-ujungnya kan jadi fitnah. Jadi orang itu merasa tertekan, orang itu merasa dikucilkan dan lain sebagainya tanpa kita tahu sebabnya apa. Jadi segala sesuatu itu kan pasti ada sebabnya. Nah, itu yang harus kita tahu. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi tanggapan dari Bu sebelah sana. Bu Yu, Mbak. Dan tanggapannya gimana, tanggapan Mbak mengenai gurunya, lalu bagaimana sih perasaan muridnya? Mana sini Wak, sini Wak. Pasti Wak nangis nih. Kalau menurut saya pribadi, saya menangis melihat film ini juga karena berkaitannya dengan kehidupan sekolah. Saya biasa nanya, jangan kalau terlambat. Saya tanya, kamu terlambat kenapa? Terus anak itu bilang begini. Akhirnya biasa begini. Tapi kadang-kadang secara manusiawi tidak bisa kita pungkiri, kita tetap marah, pasti marah. Sebelum anak itu mengatakan, oh saya terlambat karena ini. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya ini karakternya memang marah. Dilihat dari depan muka saya seperti harimau. Dari belakang. Nah, tetapi hati saya tidak sejahat itu. Itu saya Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya mengenai video ini, Bu Natra? Mungkin ada pengalaman yang sungguh menyedihkan. Pengalaman yang menyedihkan sih nggak ada. Cuman kalau lihat dari video ini sebagai seorang guru, kita tidak boleh tidak gegabah. Jadi kalau memang ada anak terlambat, sewajarnya kita bertanya kenapa kamu terlambat, apa sebabnya. Nah, kalau masih dalam batas-batas kewajaran, ya kita kalau bisa jangan terlambat lagi. Terus kalau kawan-kawan itu tidak berhak untuk menghukum kawannya sendiri, dan guru harus melarang itu. Tidak boleh guru mendukung kawan untuk menghujat kawannya sendiri, itu salah itu. Kalau guru yang marah itu gurunya saja, murid lain tidak boleh memarahi kawannya sendiri. Itu tanggapan. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya melalui video. Saya berulang kali menonton video ini sedih karena gimana ya, gurunya tidak memberi kesempatan kepada anak ini untuk menjelaskan kenapa sih saya terlambat. Pasti anak-anak punya alasan kenapa dia terlambat. Nah, ini juga berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi nanti, bagaimana kita menghadapi siswa yang memiliki kasus. Nah, jadi ada tahapannya nanti. Nah, ini juga berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru. Ya, kita akan lihat bersama-sama apa saja posisi kontrol seorang guru. Nah, pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada perbedaannya. Ya, yang pertama hukuman.
tadi seperti tadi ya, hukuman. Misalnya gara-gara satu siswa guru itu tidak mau mengajar, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak terlambat, kamu terlambat, udah, kamu buang sama kamu. Bahasa kita aja nggak enak kan? Kita nggak nanya ke anak itu, kamu kenapa terlambat nak? Nggak ada, kita nggak ada kasih kesempatan kepada anak tersebut. Sedangkan kita jadi guru biasanya kita ada juga keterlambatan ya. Kita ini dengan kepala sekolah, Pak, saya terlambat karena ban motor pecah. Kadang kita nanya alasan kau menginjak motor rusak. Kadang kita gitu juga kan dengan siswa, tidak mau menerima pendapat siswa. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Lalu hukuman ini bisa lewat fisik, ya. Kita bisa lewat hukuman, misalnya anak terlambat kita suruh lari 10 kali mutar lapangan voli. Lalu psikis lewat perkataan kita. Kalau dia bodoh di kelas, tak tahu apa-apa, terlambat lagi. Nah, biasanya secara tidak langsung, secara tidak sadar kita mengucapkan hal tersebut kepada siswa secara tidak sadar. Lalu ada konsekuensi terencana. Murid merasa tidak nyaman, misalnya ya di kelas secara tidak sengaja ya, satu siswa itu menumpahkan air galon. Nah ini masih bisa kita lakukan. Konsekuensinya apa ya? Dia harus membersihkan air tadi, jangan sampai hal tersebut buat kasus lagi ada temannya yang licin lalu terjatuh. Lalu selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang murid menemukan solusi secara mandiri. Ini nanti berkaitan dengan segitiga restitusi. Anak menjadi bertanggung jawab terhadap tindakan. Jadi ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Nanti kita akan melihat bersama bagaimana penerapan segitiga restitusi. Jadi seperti video tadi, kita nggak bisa ngejudge anak itu terlambat terus, nggak bisa. Jadi harus ditanya alasannya, ya. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, berkaitan dengan ketiga, tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat bersama. Nomor 1, kalau mencatat 100 kali dalam buku 1000 kalimat yang tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Jadi anak-anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku, ya 1000 kalimat. Termasuk apa ini? Hukuman ya, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air galon yang ada di kelas. Ya, murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu pada saat karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi dia datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu hitam. Lalu yang ketujuh, lari 10 menit mengelilingi lapangan basket untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jawabannya silakan Mbak. Konsekuensi. Jawabannya. Memang jam olahraga. Iya, ada itu. Nah, ini jawabannya nomor 1 itu hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 itu hukuman, lalu nomor 4 karena mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air galon yang ada di kelas konsekuensi, murid diminta untuk tidak menggunakan sepatu pada saat mungkin dia ini yang kalimat lain karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi dibuka seharian dia tidak menggunakan sepatu. Nah ini adalah hukuman. Lalu lari 10 menit karena ini berkaitan dengan mata pelajaran pada saat itu. Anak tersebut harus pemanasan terlebih dahulu. Makanya disuruh mengelilingi lapangan. Ini adalah konsekuensi. Kita lanjut berkaitan dengan posisi kontrol guru.
Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini manakah yang menunjukkan karakter kita ketika kita Memanjakan diri bersama dengan murid? Penghukum, Manajer. menang penghukum ada. Kalau anak nggak kerjakan tugas langsung kita hukum, kasih 10 soal. Nggak mau tahu, pokoknya besok harus selesai. Itu penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Kamu tidak merasa kasihan dengan ibu? Ibu udah capek-capek keringat ngajar kamu nggak kasihan? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Lalu teman. Kalau teman ini anak salah, kita ngomong santai, lugas dengan anak-anak, tertawa-tawa. Lalu pemantau. Kamu ya, malu sebenarnya. Kamu ya berkali-kali telah melanggar peraturan sekolah. Coba kamu lihat peraturan sekolah. Nah, ini sebagai pemantau, jadi dia melihat aturan yang ada di sekolah. Lalu manajer. Nah, ini posisi yang seharusnya kita sebagai guru ketika menghadapi murid yang membuat kesalahan, kita harus jadi manajer. Jadi manajer ini fungsinya agar anak itu menemukan solusi sendiri. Jadi kita tanya, kira-kira kesalahan yang kamu buat ini melanggar keyakinan yang mana? Lalu yang kamu lakukan ini salah tidak? Nah, kita tanya dengan anak ini. Kita tidak semata-mata kita yang berkuasa di situ. Kamu telah berbuat salah. Pokoknya abis ini kamu nyuci WC selama 1 minggu. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjutkan. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol yang mana? Penghukum? Ada yang pernah? Saya pernah Bapak Ibu. Pernah semua. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Ya. Lalu yang kedua, berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, kamu selalu membuat kesalahan. Nah, itu posisi membuat rasa bersalah kepada siswa. Itu kan dia bilang berkali-kali dengan kamu udah melanggar peraturan sekolah. Itu membuat rasa bersalah. Jadi murid ada rasa bersalah ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat. Selanjutnya, posisi selanjutnya, nah ini ada yang menjadi teman. Ayo dong, taat peraturan sekolah. Udah, apa? Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Sebenarnya bagus jadi teman, cuman anak ini menjadi ketergantungan dengan kita. Iya, jadi anak ini ketergantungan. Misalnya ya ada masalah, saya nggak mau dengan Bu Sipira, mau dengan Bu Nanda aja. Kalau Bu Nanda itu enak. Nah, kalau jadi teman ya. Lalu jadi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu balik topi ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Iya, Bu Kiki sepertinya ya. Ini jadi pemantau, jadi dia melihat aturan-aturan yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya manajer. Nah, ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi biarkan anak secara luas bercerita. Ya Bu, saya tahu kesalahan saya. Dan cerita. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kita tanya, biar anak tersebut cari solusi sendiri atas kesalahan yang dibuatnya. Lalu kesalahan yang telah kamu lakukan sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Nah, kita kan masing-masing kelas itu sudah punya keyakinan kelas. Nah, kita tanya, kira-kira kesalahan yang dibuat itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Ini ada 5 posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu yang mana? Selama ini yang mana? Semua rasanya. Yang paling bagus untuk dilakukan seorang guru adalah posisi manajer. Karena kita tidak hanya bertanya tentang kesalahan siswa, tapi siswa tersebut mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi dia cari sendiri. Ini ada beberapa kalimat
Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi yang mana? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ya, Iya, merasa bersalah. saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Apa kira-kira? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke, yang ketiga kita lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ayolah lakukan dengan bapak. Teman. Ya. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Oke, kita lihat bersama lainnya. Mengapa sih keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan keras? Kalau di guru penggerak kemarin kan di sini itu masih kesepakatan kelas. Yang kesepakatan kelas sekarang keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena harus diyakini dan ditaati. Kalau hanya kesepakatan belum tentu dilaksanakan. Peraturan itu motivasinya berasal dari luar atau motivasi internal, bukan dari murid itu sendiri, ya. Jadi itu peraturan kelas. Sedangkan keyakinan di kelas itu muncul dari dirinya, ada motivasi internal. Ini ada contohnya. Rani sholat karena takut dimarah oleh orang tuanya. Itu aturan. Jadi dia takut sholat karena takut dengan orang tua, takut dimarah. Rani yang rajin sholat karena yakin adanya Tuhan. Nah, ini keyakinan. Dia meyakini adanya Tuhan, jadi dia melaksanakan sholat. Kalau anak yang memang yakin dengan Tuhan, pasti pada saat jam 12 itu musola penuh. Tapi ada anak-anak juga yang hanya berdasarkan aturan, ngapain aku sholat sama aku tuh nggak ada sini. Menggunakan dengan bukti yang dia kan. Jadi ini peraturan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ini ada ciri-cirinya, bersifat lebih abstrak, jadi tidak terperinci oleh kesepakatan kelas. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, tadi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini ada kalimat negatif dan kalimat positif. Kalimat negatif itu menggunakan kata tidak, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, lalu kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tidak terlalu banyak, mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Nanti pada saat kita ngajar, coba kamu sebutkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ternyata ada 15. Nah, menarik muridnya. Jadi dia nggak bakalan hafal, dia juga nggak akan paham dengan keyakinan kelasnya yang telah dibuat karena terlalu banyak. Lalu semua warga kelas berkontribusi. Warga kelas bukan cuma siswa yang ada di situ, tetapi guru yang masuk di kelas itu dalam pembuatan keyakinan kelas. Tujuannya agar ada kesepakatan bersama. Jadi buat keyakinan supaya disepakati bersama. Ya, ini ada video segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi berkaitan dengan posisi kontrol guru. Ya, posisi apa tadi Bapak Ibu? Iya, manajer. Bisa lapar juga rupanya. Bapak Ibu, videonya nggak bisa diputar.
Oke, ini segitiga restitusi. Nah, kalau Bapak Ibu buka PMM di disiplin positif itu ada materi ini. Nah, restitusi sendiri kita namanya apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi, kita bisa perhatikan sendiri. Ini ada segitiga restitusi. Langkah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan saya percaya Bapak Ibu sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi ini, ya. Kita menanyakan dulu apa sih yang telah dibuat, dulu kesalahan apa sih yang dilanggar. Ini ada beberapa kalimat. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bu Nadra biasa bercerita kalau ada anak dapat masalah. Nah, sebenarnya yang dilakukan Bu Nadra itu udah sesuai dengan ini. Jadi dia tanyakan, tidak ada manusia yang sempurna. Bu Nadra biasa bilang gitu dengan siswa, kan benar? Jadi benar sekali kata Bu Nadra, kita jadi guru nggak bisa diam. Kalau anak ada masalah, ada perilaku yang kurang berkenan di hati kita nggak bisa tinggal diam. Aku bukan wali kelasnya, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus kita tegur, kita kasih pengertian kepada anak. Kemarin anak baiknya, saya lupa kelas 8 yang banyak umur itu. Oka. Iya di 9 dia yang dulu benar. Jadi dia kursi di gebrang pakai ini pas Ria lewat. Jadi dia tanya dengan dia, tanya seperti ini, tahu dia, oh ya, saya telah melanggar keyakinan dosen ini. Jadi tahu dia. Jadi apa solusi dari masalah ini? Apakah kamu akan tetap merusak fasilitas sekolah? Tidak, Bu. Saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya kembali. Jadi anak itu kalau ditanya benar-benar, dia akan cari solusinya, dia tahu solusinya. Nah ini melalui segitiga restitusi ini ada pembentukan karakter anak tersebut. Nah ini adalah kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas seorang anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini ada beberapa kalimat. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk ada ini ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa sih kamu melakukan hal tersebut. Kita tanya jangan seperti guru tadi ya. Anak itu tidak diberi kesempatan meluapkan ya, menjelaskan alasannya apa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kadang anak-anak ini untuk melindungi dirinya sendiri bisa dia mukul temannya. Tadi ya udah. Karena dia ingin melindungi diri sendiri, jadi bisa aja dia pukul temannya. Nah di sini kita validasi ternyata walaupun dia melindungi diri sendiri itu adalah tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini kita tanya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ketika kesalahan yang dibuat ini, kita tanya, kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau kamu terus melakukan hal tersebut? Lalu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Nah, kita kan udah punya keyakinan kelas masing-masing, mungkin ada sesuai yang terlambat, kita boleh tanyakan seperti ini Bapak Ibu. Kita gunakan segitiga restitusi dan kita mencoba belajar. Saya juga baru belajar bagaimana memposisikan diri ya sebagai manajer. Lalu apa keyakinan kelas kita? Katanya apa keyakinan kelas yang telah kita buat?
Lalu keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati bersama? Nah ini posisi tahap yang ketiga dari No battery, please charge. Power off. Ini ada studi kasus Bapak Ibu yang pertama. Seorang siswa bernama Dewo sedang asik main makan krim. Setelah selesai kantin, Dewo masuk kelas. Ternyata Dewo terlambat masuk ke kelas. Bagaimana ketika kita menerapkan fungsi kontrol terhadap Bapak? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kira-kira seperti apa kalimat yang akan kita ungkapkan? Kaitan dengan stabilitas ini. Itu juga ada pernah menggambarkan seperti itu. Tetapi apa yang kamu lakukan ini, ya jangan kamu lakukan lagi dan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Itu bisa kita jadikan untuk menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sekarang ibu ingin tanya, apakah yang kamu lakukan itu salah? Pada saat jam pelajaran kamu makan di kantin, apakah itu tindakan yang salah? Kita tanyakan ke siswa. Ini yang akan ngomong. Misalnya siswa nggak mau ngomong ketika kita tanya-tanya seperti itu, kita bawa ke tempat yang mungkin dia nggak suka keramaian. Misalnya ada anak yang nggak suka keramaian, kita bawa ke tempat khusus, kita tanya. Lalu terakhir dalam kesalahan yang telah kamu buat, itu benar-benar keyakinan positif. Misalnya disiplin positif. Kita tanya, nah dari kesalahan yang kamu buat ini kira-kira solusinya apa? Biar dia mengungkapkan solusinya terhadap masalah yang dialami. Jadi melakukan pendidikan ini memang tidak mudah. Tidak ada anak yang ngeyel, kalau ditanya nggak mau mundur, ya kan seringkali kita tanya nggak mau mundur, jawabannya kadang tidak sesuai, tidak sinkron. Misalnya dia sedang kelahi kayak tadi kan dan tidak sinkron. Lalu studi kasus yang kedua, pada saat jam pelajaran Leo marah dengan Kania. Leo memaki bahkan menggebrak meja karena Kania selalu mencontek tugas-tugasnya. Gimana kira-kira Bapak Ibu bisa sampaikan identitasnya? Pasti ada kasus di kelas ya, yang nggak mau kerja, jadi dia nyontek. Bapak Ibu, ini materi yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bolehlah diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya, dan saya yakin kita boleh mengubah posisi kontrol kita mungkin dari penghukum menjadi manajer. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, refleksi kita semua. Berista? Terima kasih penjelasannya.
Dari uang, Pak. Nah, Melissa silakan Bu, sebagai wali kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Ria. Dengan konteks yang memang ada banyak benarnya mereka memperbaiki. Kalau dulu data kami jadi guru memang tidak banyak pengetahuan yang didapatkan seperti ini. Makanya ketika guru-guru yang bernilai tinggi, guru-guru yang belum dilihat mukanya dengan suara udah takut-takut. Kita guru-guru yang santai menemukannya. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang seperti ini kami bisa itu minta, tapi tidak janji rendah janji insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti guru-guru yang baru-baru inilah yang bisa menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang tentunya mengajar. Jadi untuk kasus-kasus yang biasanya ada guru memang kita menjadi guru yang tegas. Dan saya tidak mau bilang kita ini pemarah, tidak. Kita cuma ya, bukan guru pemarah, guru yang tegas. Karena kalau kita memberikan pengetahuan kepada anak atau mengajari, bagi anak yang menerima itu sebetulnya betul nasihat. Tapi bagi anak yang tidak menerima, dikatakannya dicari sebagai guru yang pemarah. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dia menerima nanti anak-anak itu. Kalau dia menerima baik, nanti selesai dia tamat, pasti dia akan kenal gurunya. Jadi yang kita terapkan di sini sebenarnya udah baik semua, hanya tinggal penerimaan anaknya. Dan hasilnya nanti setelah dia tamat itu baru dia merasakan. Kita lihat juga. Sorry. Terima kasih Bu Ria atas materinya yang luar biasa. Videonya cukup sedih ya. Dan ini kami semakin sadar untuk memperbaiki sendiri dan memposisikan ini posisi manajer di posisi terbaik untuk memperbaiki diri sebagai manajer. Walaupun sulit, mungkin jika kita berusaha untuk melakukannya terus akan terbiasa. Kita juga akan belajar walaupun kadang-kadang masih sangat sering jauh melenceng dari posisi manajer. Namun usaha yang terus dilakukan diharapkan kita memberikan perubahan sedikit demi sedikit. Semoga kita bisa saling menyenangkan dan belajar bersama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas penyampaian resepsinya. Saya secara pribadi juga sedang belajar. Kami juga belajar dari Bu Nanda, Bu Rizka, Bu Desi, dan lain sebagainya. Jadi baik itu guru muda, guru senior, kita saling berkolaborasi untuk kemajuan sekolah ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau menurut Siapa kita? siapa lagi ya kan? Nah ini tempat ya, ini tempat kita. Kita di sini sebagai petani. Jadi bagaimana kita menumbuhkan siswa kita agar ketika mereka keluar mereka jadi orang yang Siapa kita? Jadi
Dan sekolah kita saya lihat bagus ya, apapun yang terjadi itu tahu, tapi juga informasinya dari kita. Jadi kalau kita semua kita saya dari sana itu bisa tahu dari informasi dari kita. Kayak kemarin ada tidak dalam pulang. Kalau saya mau tidak peduli, saya bilang sama dia kalau ibu tidak peduli mati kamu diam. Karena dia tidak bisa bangun. Kenapa tidak bisa bangun? Kenapa tidak bisa bangun? Kalau saya tidak lihat mati kamu diam. Jadi harus tujuan kita kepada mereka itu di semua muda mau orang ke kantin ada dalam kelas yang ada guru ini. Jadi itulah pesan saya yang di akhir-akhir masa tugas saya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk membangun karakter atau menumbuhkan karakter seorang anak itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau pengetahuan mereka bisa,